semuanya, selamat datang di podcast Sejarah Tanpa Batas. Kali ini kita akan membahas salah satu peristiwa yang paling besar dalam sejarah dunia, Revolusi Cina, di mana negara agraris dengan sistem kekaisaran berubah jadi negara komunis terbesar di dunia. Siapa Mao Zedong? Apa dampak dan masyarakat dan dunia? Yuk kita bahas bareng 5 narasumber hebat. Bersama saya Alga Destianti sebagai hostnya. Bersama saya Ani Putu Sabtajawati yang Putih sebagai sejarawan. Bersama saya Alim Rizky Maulana, saya sebagai aktivis muda. Bersama saya Igede Prajana Dharma Pujarawa sebagai ekonomi. Bersama saya Eka Daksoma Putra sebagai pemerhati sosial. Bersama saya Najwa Sama Salsabila, saya sebagai mahasiswi Cina. Oke, kita mulai dulu dari awal sejarahnya. Nah, bisa nggak bantu jelasin latar belakang kenapa revolusi Cina bisa terjadi? Oke. Revolusi Cina punya akar yang panjang. Di tahun 1911, dinasti Qing yang udah beratusan tahun memerintah runtuh karena tekanan internal dan eksternal. Republik Cina dibentuk, tapi negara ini tidak stabil. Banyak wilayah dikuasai panglima perang lokal. Pada saat yang sama, rakyat makin menderita karena korupsi, penjajahan asing, dan krisis ekonomi. Oh, jadi bahkan untuk kekaisaran kondisi nggak jadi lebih baik ya? Iya dong, malah makin kacau. Disitulah Partai Komunis mulai bangkit sebagai alternatif. Gitu. Oke. Oke, lanjut Alif, bisa nggak ceritain tentang perjuangan rakyat dan munculnya Mao? Waktu Jepang menjajah Cina selama Perang Dunia II, komunis justru memperkuat basis mereka di desa-desa. Mao Zedong janji bagi tanah, bangun sekolah, dan bantu petani. Setelah Jepang kalah, perang saudara meletus antara Partai Nasionalis dan Partai Komunis. Mao akhirnya menang di tahun 1949 dan mendirikan Republik Rakyat Cina. Berarti kemenangan ini bukan militer tapi karena dukungan rakyat ya? Betul, komunis menang karena mereka membangun fondasi lewat rakyat kecil. Oke. Berarti setelah berkuasa mau langsung melakukan revolusi besar-besaran. Nah, Dharma, bagaimana dampaknya ke ekonomi? Program diluncurkan pada tahun 1958. Tujuannya mengubah Cina menjadi negara industri besar. Tapi caranya ekstrim. Petani digabung dengan komuni besar, diminta produksi baja dan data, peran manipulasi, akibatnya bencana. Kelaparan besar terjadi dan menewaskan sekitar 30 juta orang. Wow, itu angka yang sangat luar biasa. Ya, ini jadi salah satu bencana kemanusiaan sebesar yang dibuat oleh kebijakan. Oke. Setelah ekonomi kacau, mungkin revolusi budaya. Sama apa sebenarnya tujuan dan dampaknya? Mao meluncurkan revolusi budaya tahun 1966 untuk menetapkan kekuasaan. Dia mendorong pemuda jadi pegawai merah untuk menghancurkan tempat lama, kebiasaan lama, budaya lama, pemakaian lama, dan industri lama. Guru diperlakukan, buku dibakar, bahkan keluarga bisa saling melaporkan. Jadi ini bukan gerakan politik tapi beneran mengubah masyarakat. Tempat efeknya terutama kolektif, banyak generasi kehilangan pendidikan, arah hidup, dan identitas. Nah, Najwa, kamu sebagai mahasiswi dari Cina, bagaimana pandangan generasi sekarang tentang masa lalu itu? Generasi saya tumbuh dengan informasi yang dikontrol, tapi lewat internet dan cerita kakek nenek, kami mulai tahu kebenaran.
Ada rasa campur aduk antara bangga karena Cina bangkit dan sedih karena tahu sejarah penuh penderitaan. Banyak anak muda sekarang mulai tertarik mengkaji ulang sejarah tanpa propaganda. Apakah ada kebebasan untuk berdiskusi terbuka soal ini di sana? Masih sangat terbatas, tapi diskusi diam-diam tetap berlangsung, terutama di kalangan akademis dan luar negeri. Baik, terima kasih semuanya kepada Alif, Dharma, Somen, Naya, dan Najwa atas wawasan yang luar biasa. Kita sudah melihat gimana Cina berubah dari kekaisaran menjadi negara komunis dengan segala kompleksitasnya. Resolusi Cina bukan hanya soal politik, tapi soal harapan, penderitaan, dan bagaimana sejarah bisa membentuk masa depan. Sampai jumpa di episode Sejarah Tanpa Batas berikutnya.